Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semangat pagi, selamat belajar, dan salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dengan Ibu Yayu Eka Wayuningsih dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dan di bab 2. Dengan judul Kekuasaan dan Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha berkehendak atas segala sesuatu. Apa yang kita lakukan di dunia, segala sesuatu yang berjalan di dunia ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Allah menciptakan alam semesta ini untuk umatnya. Seharusnya kita bangga memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, bukan lemah dan tidak berdaya. Salah satu asma yang dimiliki Allah adalah Al-Qadir, yang berasal dari kata qadaru, berarti kuasa, mampu. Asma Al-Qadir memiliki arti adalah Maha Kuasa. Hakikat kekuasaan ialah berkuasa atas segala kehendaknya, bersifat mutlak, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan tidak ada yang menghalangi, menolak, atau membatasi kekuasaan Allah tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah dengan nama alam. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan pagi hari. Demi matahari, cahayanya di pagi hari. Ini, kekuasaan Allah adalah ketika pagi, terbit matahari, terlihat cerah, terang. Nah, ini Allah bersumpah demi alamnya, wasyamsi, demi ciptaannya. Nah, kenapa ketika kita pagi hari, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha? Rasa bukti bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, beserta planet-planet diatur oleh Allah untuk mengorbit pada matahari. Wal qamaru idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Diciptakannya Allah bulan pada malam hari, memberikan warna yang indah, memberikan cahaya yang indah. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ketika siang cerah, tampak alam, tampak ciptaan Allah yang indah. Wal laili idza yaghsaha, dan malam apabila menutupinya. Was sama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Di bumi terdapat semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati apa yang ada di bumi. Wan nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, penyempurnaan ciptaannya. Yang artinya Allah ciptakan yang sempurna, dibekali dengan fitrah yang lurus dan tegak. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka fa'alhamaha, Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha, kepada jiwa itu di jalan kefasikan dan ketakwaannya. Artinya Allah mengilhamkan, memberikan kepada kita yaitu jiwa atau jalan, mengilhamkan jalan, menjelaskan kepada kebaikan dan keburukan kepada manusia, menginspirasi, mengilhamkan itu kepada jalan kebaikan, sehingga dalam jiwa kita terdapat jiwa yang bersih, diperkuat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha,
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa ini artinya membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang hina, membersihkan diri kita dari perbuatan yang kotor. Maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu orang-orang yang mengotori dirinya, membenamkan, mengubur, dan menghinakan dengan tidak mengikuti jalan petunjuk Allah, maka mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang di sini akan merasa rugi. Kita sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaan di dunia, melupakan dengan kehidupan di akhirat. Nah, pada awal surah Asy-Syams ayat 1-7 menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu betapa besar, luar biasa. Adanya matahari menyinari kita di pagi, bulan memberikan keindahan, memberikan cahaya yang terang di malam hari. Terbitnya, terciptanya siang dan malam, adanya langit dan bumi, dan jiwa manusia. Inilah 7 keajaiban Allah yang diciptakan, 7 yang menakjubkan kepada kita semuanya. Adapun bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Asy-Syams adalah yang pertama, terciptanya matahari. Adanya matahari yang selalu bersinar tanpa kenal batas waktu. Dan terciptanya bulan. Nah, ini adanya matahari dan bulan. Yang kedua, Allah menciptakan juga siang dan malam. Pergantian siang dan malam sesuai dengan kodratnya. Sehingga Allah menciptakan planet senantiasa untuk tunduk dan taat patuh pada aturannya. Kemudian Allah juga menciptakan bumi dan seisinya agar supaya manusia itu dapat menikmati apa yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakannya manusia dalam ketakwaannya, diciptakannya manusia beserta makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas segala yang ada di langit maupun di bumi. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tugas di rumah, silahkan kalian baca surah Asy-Syams, bacalah dan hafalkan Asy-Syams ayat 1-10 dan artinya berulang-ulang. Kemudian praktekkan pada salat duha dan untuk mendapatkan nilai silahkan setor pada ibu. Demikian tentang surah Asy-Syams, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.